Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lek Riang. Kali ini Lek Riang mau ke rumah seorang YouTuber yang pernah berkeliling Jawa berjualan es dawet, mengelilingi Jawa maksudnya. Yang kemarin kan saya di tempat jualannya, sekarang saya di rumahnya. Saya akan mengulik lebih dalam gimana ada ide tersebut kok mau keliling Jawa. Ini menjadi inspirasi Lek Riang. Suatu saat Lek Riang mau keliling pakai gerobak sampah keliling Jawa juga. Monggo ikutin terus. Saat ini Lek Riang sudah sampai di rumahnya. Es dawet Banyuwangi 100% asli gula murni. Kita lihat sejenak. Es dawet Banyuwangi seger wer-wer ngevlog dadakan yang pernah viral masuk di TV berkeliling Jawa. Monggo kita ulik sejenak kondisi sekitar rumahnya. Kelihatannya banyak sekali tanaman hias. Pak, gimana di dalam rumahnya seorang YouTubers yang pernah nekat keliling Jawa? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Morat marit. Iki diparani dulur lanang iki. Ini sosoknya Lur, YouTuber kita yang kemarin Leria kan hanya di tempat jualannya, sekarang ini di rumahnya. Di Kita tubuhnya. ulik sedalam-dalamnya sampai bisa bertemu dengan tim Jaguar. Amin. Mantap. Amin amin. Itu Le kok bisa ada ide keliling Jawa itu gimana awalnya? Kalau idenya gini, kalau ide itu sebenarnya sudah lama. Oh. Jadi intinya apa? Makanya dari dulu sampai sekarang orang itu mau belajar es dawet saya tak ajarin. Intinya. Karena kalau menurut saya itu dengan semangatnya orang banyak, maksudnya lebih dari satu ya. Karena apa? Kalau kita ini membelajarkan sesuatu itu akhirnya nanti kita, kalau kita sudah meninggal nanti itu tetap dikenang sama orang. Terus keduanya, kenapa kok saya sampai nekat ke sana? Kan saya sekarang orang ibadah, ya alhamdulillah bersyukur pasti bisa ya. Karena saya juga tergolong orang tidak mampu juga. Karena kita berusaha, nanti kalau seandainya kita mampu, kita itu tidak akan lupa di bawah kita. Kita akan selalu membantu. Makanya saya janji dalam YouTuber saya ini nanti kalau sudah ibaratkan dapat esenso ya, itu sudah setujui sama YouTube ya intinya. Semoga saja. Itu nanti memang untuk rancangan sama istri saya sama saya itu memang yang 50% untuk sosialisasi maksudnya. Alhamdulillah. Untuk itu rencana Terus saya. ini saya mau tanya lebih dalam. Betul. Waktu ke sana itu dengan budget berapa kok berani ke sana? Saya tuh ke Jakarta itu kalau yang di dalam dompet saya itu 100.000 saja. Wah, nekat sekali teman subscribe. Ini buat Betul. inspirasi kita. Ada juga saya ya, karena yang 100.000 itu memang di dompet ya. Karena saya dari rumah itu bawa bensin full, terus saya masih ada lagi botol aqua itu liter setengah itu 2. Terus sama bahan saya bawa bahan mentah, bahan mateng yang sudah dimasak itu kalau untuk dijual. Nanti kalau habis ya berhenti di Polsek, Koramil, Kodim atau Jadi Tempur. Bahkan di Pertamina juga pernah berhenti, di masjid-masjid juga. Gitu. Terus kalau nanya waktu ketemu tim Jaguar, ini keren sekali. Kalau saya dengar tim Jaguar ini, saya inspirasi saya tim Jaguar, saya ingin ketemu soalnya. Itu sulit nggak Bang bertemu tim Jaguar? Satu, kalau menurut saya itu tergantung tergantung niat pertama ya. Insya Allah kalau memang ketemunya enak tim Jaguar, kita langsung datang aja. Waktu itu saya datang itu ya ke Polresta Depok langsung, saya untuk laporan masuknya, saya bawa ada yang mengatakan dari Banyuwangi, es dawet Banyuwangi, ingin kenal dengan Pak tim Jaguar gitu. Terus ternyata di sana waktu itu tim Jaguar tuh waktu itu masih di kantor. Oh, masih ada. Alhamdulillah, kan gitu intinya. Kalau nggak ada nggak kira ketemu. Kalau nggak ada saya tunggu, Oh. saya sampai ketemu. Waktu itu
Pak Agus Winam sendiri yang ketemu dengan saya. Wah, itu idola saya itu. Itu juga idola saya loh. Waktu itu yang ngambil itu juga ada yang ngambil juga, waktu itu YouTube-nya ada juga yang ngambil. Itu Pak Agus Winam itu sampai saya minta nomor HP-nya dan lain sebagainya. Waktu itu saya kan mau ikut apa ya, malam-malam itu untuk apa ya? Keliling. Nah, untuk keamanan itu ya. Pak Agus Winam itu bersama tim Jaguar yang lainnya. Saya tuh sudah WA-an. Ini lama sudah nggak WA Pak Agus Winam ini. Pak Winam itu saya ngomong Pak Winam tapi sebenarnya Agus Winam namanya. Itu kalau nggak salah orang Jombang aslinya. Dia tuh di Depok. Kan di Polresta Depok, tim Jaguar itu tadi. Nah, saya tuh minta nomor teleponnya. Pak, nanti kalau ada mau saya ikut ya. Saya diperbolehkan ikut. Waktu malam minggu kalau saya mau ikut itu, waktu itu keadaan hujan. Jadi saya nggak ikut. Ternyata beliau-beliau itu masih keliling juga gitu loh, untuk keamanan pada malam hari itu. Kan beliau itu keluarnya itu waktu jam 11, jam 12 itu sampai pagi. Itu pokoknya mulai malam lah. Selain Pak Agus, siapa lagi bertemu, siapa lagi yang favorit selain? Kalau saya tuh memang dulu itu memang ketemunya hanya Pak tim Jaguar ya, anggotanya tim Jaguar sama Polresta Depok itu semua ketemu. Ya, alhamdulillah itu, karena dalam planning saya itu kan juga saya perjalanan itu tidak mungkin lebih jauh lagi, dan waktu itu kan saya juga itu pun kebetulan saya tanya yang orang di Depok itu, ada saudara saya tanya sebenarnya tim Jaguar itu tempatnya di mana? Dia akan tahu. Saya nggak tahu tempatnya itu di mana. Bener saya di Depok, tapi tempatnya nggak tahu. Alhamdulillah dia satu sana. Saya akhirnya besoknya saya berangkat langsung. Berjodoh. Itu di sana itu di Polresta Depok itu saya masak dawet itu 1 gerobak. Alhamdulillah antusias Polresta Depok itu saya datang itu jempol. Jempol. Betul. Ya. Iya. Saya disambut. Jawa. Saya disambut datang bagus-bagus ya. Ramah tamah. Bagus pokoknya. Baru orang-orang itu semangat semuanya, apalagi Pak Agus Winam. Woi, ya. Saya lihat itu waktu itu saya datang ke ketemu tim tulisannya mobil itu. Kalau nggak salah tim Jaguar itu, wah, bangga gitu. Saya dengar aja juga bangga. Gitu. Makanya apa ya? Suatu bisnis tuh walaupun menurut saya apapun bisnisnya seperti yang juga ya, jangan sampai kita wah, aku bisnis berarti jangan. Yang penting kalau menurut saya itu halal, itu barokah, semangat. Ini mau tanya lagi. Itu tadi kan enaknya. Ini nanya nggak enaknya. Betul. Kendala-kendala apa? Ada ban bocor atau mesin rusak, itu pasti ada kendala. Ada. Tapi kendalanya satu. Waktu itu saya mau berangkat sebenarnya sama orang tua saya itu waktu itu nggak boleh. Nggak boleh. Sama istri saya juga nggak boleh. Tapi alhamdulillah alhasil 1 minggu lagi saya datang ke, akhirnya saya diperbolehkan. Terus saya minta izin, Bu, Pak, kalau nggak boleh tolong keselamatan saya ini membutuhkan doa kedua orang tua. Sangat penting masalah doa dan istri saya. Nah, akhirnya saya boleh diberangkatkan, saya datang ke rumah orang tua saya. Kalau orang Jawa dilakai ya, dilakai. Alhamdulillah dikasih keselamatan, didoakan yang bagus, saya berangkat. Terus waktu perjalanan selama mulai Banyuwangi sampai Jakarta itu kalau saya kendala ban bocor tidak ada. Sama sekali, alhamdulillah. Ada kendala. Tapi waktu saya nyampe Ngawi, kalau orang Jawa itu ngomong gendam, saya digendam dengan pokoknya uang saya habis, nggak tahu berapa puluh ribu, dan HP saya 1 juga hilang. Waktu itu saya habis mandi. Nah itu. Terus saya perjalanan arah ke barat lagi, itu pas berangkatnya ya. Ke barat lagi, itu saya sampai Boyolali, saya tidur di pinggir jalan. Karena saya tidak dapat penginapan, jadi saya tidur di Boyolali. Itu ada patung botol kalau nggak salah, pasar itu. Saya tidur di situ, ada ibu-ibu yang jual mulai sore sampai pagi. Dia itu di pasar itu. Saya menginap di sana. Saya makan nasi pecel, minum kopi, saya tidur di pinggir jalan, di trotoar lah ibaratnya. Wah, perjuangannya sangat. Terus saya pulangnya kejadian yang tidak terduga. Sudah sampai Jakarta, muter-muter semuanya. Jadi mulai Masjid Istiqlal, Jakarta, Kalibata, terus tempatan saya diteri semua Istana Merdeka. Ya, terkenal lah. Terus Monas itu sudah naik gara-gara dapat itu. Tapi kalau Istana Merdeka waktu itu saya tidak berhenti, kita hanya muterin aja. Nggak berani sama penjaganya ya. Waktu itu kan ada yang tanya,
apakah Jakarta mau ketemu presiden? Saya jawab, kalau presiden mau nemui saya silakan, tapi kalau saya mau ketemu presiden tidak mungkin. Loh, kok gitu presiden suruh nemu gini pak? Itu kan pendeknya. Kalau panjangnya seperti ini. Kalau presiden mau ketemu dengan penjual es dawet itu mudah. Tapi kalau seorang penjual es dawet mau ketemu presiden itu tidak mudah, sulit. Bener ya? Jadi makanya saya ngomong, kalau presiden mau ketemu saya silahkan. Tapi kalau saya mau ketemu presiden tidak akan mungkin. Kan gitu loh. Itulah perpanjangannya seperti itu tadi. Terus saya dari Jakarta ngejos. Akhirnya saya berangkat lagi pulang ya. Pulang itu Salatiga, Semarang Salatiga, terus di Ngampel itu, di situ hujan deras. Habis itu mulai dari lepas dari Salatiga itu mau masuk Ngampel itu sepeda saya sudah tidak bisa jalan, kurang lebihnya 10-20 jalan kaki, ditambah gear sampai 4 dia tidak mau jalan, dikurangi sampai 3 gear satu lagi, tetap mau seperti jalan kayak saya tahan. Saya di situ hujan deras, berhenti di Indomaret situ di Ngampel kalau salah. Terus waktu itu karena kesalahan saya sendiri lupa mengganti oli. Akhirnya saya jalan lagi di Ampel itu kalau arah ke timur ya, arah pulang sini ke Banyuwangi itu ada masjid besar. Terus saya sebelum masjid besar itu ada kiri jalan itu pom bensin, di depannya itu ada tambal ban ya, terus ganti-ganti ban itu namanya siapa saya lupa, ada nomor teleponnya itu, di situ saya ditolong. Alhamdulillah. Waktu itu kalau nggak salah apa yang stang apa seker atau apa itu yang seperti gelang itu di blok seker atau stang seker ya. Waktu itu di situ sudah ceket, jadi dibongkar mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi biar dia dapat bisa berputar lagi, direndam. Akhirnya dia minta berapa uang, hanya 50.000. Sepeda saya bisa jalan lagi, alhamdulillah agak normal. Tapi waktu arah ke timur lagi melewati Boyolali, Solo dari Sragen, ternyata untuk penutup kamprat itu dia sealnya itu bocor, jadi olinya moncrot. Saya nggak tahu, ada yang pak olinya pak bocor. Saya lihat, waduh lah ini ternyata ininya klepnya. Nah itu bocor. Saya cari lagi di situ, alhasil dapat dari sini kiri jalan orang tua itu bagus. Sampai di situ saya kehujanan, dikasih makanan saya lagi di situ, sampai saya balik nggak mau. Akhirnya saya ngejos lagi ke Ngawi. Nah, itu akhirnya saya ke Ngawi jam 3 malam, saya berangkat lagi sampai Banyuwangi 17 jam. Itu intinya. Ini Liriang mau tanya pesan-pesan kepada para YouTuber yang mungkin ingin mengikuti jejak. Silakan kalau mau yang mengikuti jejak saya. Kalau saya mau cari subscribe itu hari ya, itu insya Allah subscriber saya banyak yang menonton banyak. Tapi saya itu hari memang waktu itu keadaan itu saya nggak punya sama sekali, saya nggak punya HP yang bagus, dan saya pun ke Jakarta itu tidak menggunakan map. Saya hanya melihat di jalan-jalan itu ada tulisan kan arah panduan, dan saya main tanya. Kalau YouTuber mau ikut jalan sepertinya silakan. Hanya pesan saya satu, kalau toh Anda mendapat rezeki yang lebih, berikanlah sedikit untuk yang memerlukan di bawah kita. Itu pesan saya. Itu karena apa? Saya sebagai penjual es dawet juga, ada YouTubernya juga, ada YouTube-nya juga, walaupun belum di Essence, belum sampai subscribe-nya belum sampai 1000, tapi saya berjuang yang terbaik buat keluarga saya. Amin. Dan untuk sosialisasi nanti, ibaratkan kalau kita Essence ya, Rian sudah dikasih hari ya? Udah alhamdulillah. Karena tadi saya lihat ada sponsornya, alhamdulillah saya sudah bersyukur. Makanya gimana saya juga ikut mengikuti jejak Rian juga di channel Rian itu, ini loh, dia seperti saya juga ya. Rian kan bukan lebih saya. Iya. Rian cari sampah dan lain sebagainya, saya penjual dawet sama juga. Kalau saya buat dawet saya pas waktu tidak laku ya, dapat 20.000. Waktu saya di tontonan atau di pengajian yang menghadiri jual dawet, waktu hujan deras, ada kok namanya apa, bekasnya aqua itu botol atau gelas-gelas aqua itu kan saya punguti, saya ambil, saya bawa masuk di gerobak saya.
Loh, saya nganggur juga. Iya. Berarti sama sama dengan saya. Sama. Nah, itu loh. Makanya jangan kita pernah malu, jangan kita pernah menyesal dan menyesali pekerjaan kita yang halal dan barokah. Betul nggak? Sangat-sangat Nah, excellent itu. sekali, amazing. Gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang yang siring merasa mas, kalau saya mau jual adat bisa. Kalau saya mau join sebenarnya bisa. Karena inisiatif saya hanya satu, saya pun juga orang nggak mampu ya. Kalau ibaratkan saya jualan adat, gimana caranya? Saya ajari. Ini siapa yang mau ikut, monggo ke rumahnya. Ini teman-teman sekarang kalau mau datang ke sekarang nih, ini dawetnya masih sudah banyak. Oh, Walau mau sini, ibaratkan ini hari kan hujan, ya minum ke sini mau minum kopi mau minum dawet ada, gitu loh. ayo Mas Ayung, dolan rene, siap nih Mas Ayung. Siap sini ayo siap, gitu loh. Makanya harus kita saling mendukung. Bener. Saya mendukung, dari yang mendukung, karena semuanya itu adalah doa. Doa mendapat rezeki, semangat mencari uang, akhirnya halal dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sekian dulu teman subscribe. Ini tadi perbincangan antara Leriang dengan wah ini dulu inspirasi saya nih. Besok saya mau keliling Jawa, enggak Indonesia, takut masih pakai gerobak sampah untuk menyiarkan tentang kesadaran untuk membuang sampah. Wah, Suatu mantap. saat akan Rian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.